Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Laili Yusro dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Apa kabar anak-anakku? Sudah siapkah belajar? Nah, materi kali ini kita membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Namun sebelumnya, saja memaparkan materi ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar kali ini yaitu 3.1 menganalisis jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. 4.1 mengolah informasi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Oke, langsung saja kita membahas materinya. Materinya adalah 1. Teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori tentang masuknya Islam ke Indonesia bisa dilihat dari 4 teori. Teori yang pertama adalah teori Gujarat atau India. Teori yang kedua adalah teori Arab atau Mekah. Teori yang ketiga, teori Persia yang dikenal dengan sebutan Iran. Yang keempat, teori Cina. Mari kita sama-sama menguraikan satu persatu mengenai materi ini, mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan Islam masuk pertama kali diperkirakan pada abad ke-13 atau abad ke-1 Hijriah. Dan yang membawanya adalah yang berasal dari bangsa Gujarat. Adapun dasar-dasar teori ini sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk pertama kali diperkirakan pada abad ke-7. Ya, dan yang membawanya adalah berasal dari bangsa Arab. Adapun dasar-dasar dari teori Mekah ini adalah 1. Pada abad ke-7 yaitu 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan Katong sejak abad ke-4. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab aliran Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah menganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Malik, yaitu sebuah gelar yang berasal dari Mesir. Ya, 3. Teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa Islam masuk pertama kali pada abad ke-13. Ya. Adapun yang membawanya adalah berasal dari bangsa Persia. Dasar-dasar teori ini adalah yang pertama,
peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dijunjung oleh Syiah atau Islam Iran di Sumatera Barat. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Halaj. Yang ketiga, adanya perkampungan Leran di Giri dan di Gresik. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik pada tahun 1419 di Gresik. Ya. Yang keempat, teori Cina. Orang Cina berperan penting dalam penyebaran Islam ketika saat itu disebarkan oleh para wali Songo. Seorang wali yang berasal dari keturunan Cina adalah Sunan Ampel, dengan nama aslinya adalah Raden Rahmat, dan Raden Patah nama aslinya Jinbun. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, masuknya Islam di Indonesia dapat kita simpulkan yaitu diperkirakan pada abad ke-7 dan dibawa oleh yang berasal dari Arab. Dan materi selanjutnya adalah jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Masuknya Islam di Indonesia sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Banyaknya pedagang muslim yang datang berdagang di Indonesia akhirnya membentuk suatu perkampungan yang disebut dengan Pekojan. Para pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat ikut ambil bagian dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul pada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Ya. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas dan hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur yang ketiga adalah jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Pembelajaran halakah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian berkembang menjadi pesantren. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Deta, adapun pesantren Gilabah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah, dan banyak lagi pondok pesantren yang sudah dibangun oleh para tokoh ulama kita atau wali songo. Jalur yang keempat, jalur kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling terkenal atau yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah dalam pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti atau mengucapkan kalimat syahadat. 5. Jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Ajaran Islam ini banyak didapati dalam cerita-cerita babat, hikayat masyarakat setempat. Adapun di antara tokoh-tokoh penyebar agama Islam khusus di bidang tasawuf ini adalah yang pertama Syekh Hamzah Al-Fansuri, yang kedua Nuruddin dan Nuruddin Ar-Raniri dan sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Besok kita bertemu dengan materi selanjutnya. Jangan lupa baca modulnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.